Ini juga nih yang antum kirim ke ana nih, screenshot nih. Ini bukti bahayanya pamer kemesraan depan umum. Apalagi dipamerin di medsos ya. Itu bisa mengundang orang-orang yang hasad. Dan seperti kata antum kan sampai ada yang pisah ya suami istri. Karena setiap hari umbar kemesraan kelihatan mereka luar biasa bahagianya gitu ya. Setiap hari seolah-olah mereka itu putri dan pangeran setiap hari. Tapi ternyata cerai ya? Serius cerai? La ilaha illallah. Ya itu dia. Boleh jadi itu mengundang mata-mata orang yang hasad. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qalam, di ayat-ayat yang terakhir, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Sungguh orang-orang kafir itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar hampir-hampir mencelakakan engkau dengan pandangan mata-mata mereka. Mata mereka yang hasad itu bisa memudaratkan dengan izin Allah tentunya. Ini bahaya. Mata orang yang hasad ini bisa mendatangkan mudarat. Jadi boleh jadi ya kita pamer kemesraan, apalagi di medsos, yang melihat medsos itu tidak khusus orang-orang yang beriman dan bertakwa saja. Ternyata boleh jadi ada orang kafir, orang-orang fasik di situ, orang-orang yang menyimpan hasad. Tapi kata mereka itu ada dalilnya mereka pamer kemesraan, yaitu apa tuh? Ketika Rasulullah bersama Aisyah lari-lari gitu kan, kemudian ada main tembak-tembakan, kemudian sama Sofia naik kuda, itu gimana Ustaz? Pertama, apakah kita bisa sebut itu sebagai memamerkan kemesraan? Ya, karena kalau kita lihat redaksi hadisnya dan konteks hadisnya yang menceritakan kisah itu Aisyah, ketika Aisyah itu misalkan diajak oleh Rasulullah melihat Habasyah yang bermain di masjid. Itu kan dari kamarnya Aisyah. Aisyah yang menceritakan kejadian tersebut. Apakah itu bisa disebut sebagai memamerkan kemesraan? Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kisah Sofiyah misalkan, ya, yang dia, mohon maaf, tidak terlalu tinggi lah posturnya, sehingga ketika dia akan naik gitu ke hewan tunggangan, Rasulullah meletakkan pahanya, ya, kemudian Sofiyah, subhanallah, naik dari pahanya Rasulullah SAW. Dan itu yang melihat siapa dulu? Yang melihat kejadian itu para sahabat. Dan kita tahu para sahabat mereka wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang beriman, orang-orang yang saleh. Beda dengan pamer kemesraan di medsos misalkan. Medsos semua orang bisa ngelihat. Orang kafir bisa ngelihat, orang-orang yang fasik, orang-orang yang menyimpan hasad dalam hati mereka. Ya, saya rasa itu nggak bisa jadi dalil ya terkait pamer kemesraan. Ya mungkin menggandeng tangan istri, ya, dalam rangka kita menunjukkan kita care gitu, kita jaga dia gitu. Saya rasa itu tidak masalah ya. Tapi pamer kemesraan yang dimaksud itu setiap saat, apalagi setiap saat di medsos ya, sampai peluk-pelukan, itu saya rasa nggak wajar lah, nggak wajar. Kemudian adapun terkait firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun terkait nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, maka ceritakan ia, sebut-sebut ia. Itu dalam rangka mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dalam rangka pamer diri, unjuk gigi gitu loh. Ya, kita ceritakan, saya dapat nikmat ini, masya Allah, istri saya atau suami saya, pasangan saya itu soleh atau soleha gitu, ya, itu dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang memberikan saya, menjodohkan saya suami atau istri yang soleh atau soleha, begitu ya. Tapi kalau niatnya itu misalkan pamer nikmat dalam rangka ini loh saya gitu loh, ini loh hebatnya saya, betapa beruntungnya saya dan seterusnya, itu niat yang salah. Itu niat yang salah. Dan ketika kita menyebut nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak menyebutnya kepada semua orang. Kita ceritakan nikmat itu kepada orang yang kita tahu dia itu care kepada kita, sayang kepada kita. Kalau kita mendapatkan kebaikan, dia mendoakan keberkahan dan seterusnya.
Itu yang dimaksud dengan menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersyukur. Ya beda dong dengan pamer, tapi niatnya untuk, antum tahu sendiri lah ya, pamer kekayaan, pamer gue punya yang lo nggak punya, itu beda. Dalam hal ini pamer kemesraan pasangan gitu kan, dan ini banyak terjadi kasus yang pada akhirnya orang-orang yang melihat itu ingin bagaimana caranya mendapatkan pasangan mereka gitu. Ya, itu seperti yang antum post, yang antum kirim ke Ani nih kan, iya tuh kan, dia cerita tentang kebaikan suaminya, kemudian ada yang komen, gimana sih cara dapat suami yang kayak gini, ada lagi yang komen terus rebut aja suaminya. Aduh, ini kan bahaya, dan boleh jadi itu penyebab keretakan rumah tangga yang selama ini sudah terbina, masya Allah gitu ya. Tiap hari kelihatannya mesra banget gitu, tapi ternyata akhirnya viral. Dan itu pernah kejadian ya? Pernah kejadian. Jadi ya karena dia sering pamer kemesraan, akhirnya istrinya atau suaminya tuh direbut sama yang pernah melihat tersebut. Nah itu dia, akan muncul upaya-upaya takhbif itu tuh, memisahkan antara dua pasangan yang sah gitu ya, suami istri yang sah. Karena boleh jadi ada hasad yang muncul, kemudian dari hasad itu muncul ain. Dan ingat loh sabda Rasulullah SAW, al-ainu haqqun. Ain itu efeknya, dampaknya hak, nyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebagai bentuk ujian. Bisa. Orang yang matanya hasad itu bisa mendatangkan kemudaratan kepada orang yang jadi objek hasad dia. Nah, makanya kan kita tahu dalam Al-Quran di surat Yusuf, Nabi Yakub kan, bapaknya Nabi Yusuf, ya, Nabi Yakub bilang, la taqsus ru'yak, wahai Yusuf, jangan ceritakan mimpimu. Dia punya mimpi bagus gitu kan, jangan ceritakan mimpimu gitu kepada saudara-saudaramu. Karena itu bisa menimbulkan hasad. Ini pelajaran berharga buat kita. Tidak semua nikmat yang kita dapatkan itu kita ceritakan kepada semua orang. Kita ceritakan kepada orang-orang tertentu saja, orang tua kita, orang-orang yang betul-betul care dan sayang sama kita, atau kepada seorang yang berilmu, orang alim, ustadz misalkan, yang dia kita tahu ketika kita menceritakan nikmat itu, dia mendoakan keberkahan kepada kita, atau paling tidak mengucapkan masya Allah, tabarakallah dan seterusnya. Ya itu tadi, supaya kita terhindar dari ain itu. Jadi kalau bisa berarti pamer kemesraan di medsos tuh jangan dilakukan saja. Janganlah. Jangan. Tapi ntar ada yang pengen suaminya, iya, pengen istrinya. Akhirnya nanti orang-orang yang hasad berupaya untuk memisahkan mereka berdua dengan cara apapun, bahkan sampai dengan cara sihir sekalian, ya, bila perlu. Karena mungkin pasangan yang pengen dapat pasangan tersebut melihat pasangan yang nggak seperti apa yang. Betul, iya. Dia membanding-bandingkan pasangannya dengan pasangan orang lain. Loh, suami saya kok nggak kayak gitu ya. Istri saya kok nggak kayak gitu. Betul. Akhirnya membanding-bandingkan, akhirnya membenci pasangannya. Bahkan membenci pasangan, padahal belum tentu pasangan orang lain yang dia lihat itu lebih baik daripada pasangan dia. Ya kan, yang diperlihatkan itu casing, penampilan luar, jati dirinya nggak tahu. Dan ingat, ini salah satu indikasi. Orang kalau sering sekali pamer diri, itu pertanda dia tidak bahagia. Dia pamer tentang pasangannya, kecantikan istrinya. Sebenarnya dia nggak bahagia dengan istrinya. Itu untuk menutupi diri aja. Dia butuh pengakuan orang lain. Itu yang membuat dia merasa seneng gitu. Sehingga dia butuh untuk memamerkan apa yang dia miliki. Tujuannya apa? Pengakuan dari orang lain. Dia butuh bahagia dari pengakuan orang lain. Itu tanda-tanda orang nggak bahagia loh itu. Jadi jangan silau dengan orang yang memamerkan kemesraan atau pasangannya. Itu boleh jadi dia tidak bahagia sehingga perlu mengumbar diri. Boleh jadi Anda jauh lebih baik gitu. Pasangan Anda jauh lebih baik. Allahu a'lam.